Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Amriatun Najahah akan menjelaskan mengenai makanan halal. Nah, kata halal itu berasal dari kata halla yahillu hillan, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan memperbolehkan. Kalau secara istilahnya, halal itu berarti sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat dan sesuatu yang membuat sesuatu tidak dihukum. Syarat-syarat makan halal ada 3. Yang pertama, halal secara zatnya dari makanan itu sendiri. Yang kedua, dari cara memperolehnya. Dan yang terakhir, cara proses pembuatannya. Nah, ada kriteria makanan halal itu sendiri. Yang pertama, thayyib. Makanan yang thayyib itu seperti apa sih? Makanan yang thayyib itu semua makanan yang dianggap baik menurut selera manusia, yang sekiranya bisa membawa manfaat dan memperbaiki gizi manusia. Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nah, di situ dihalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Kata thayyibat merupakan bentuk jamak dari kata thayyib, yakni baik. Menurut Fakhruddin Ar-Razi, secara bahasa at-thayyib berarti at-tahir, yang suci. Sesuatu yang halal di sini disifatin sebagai kata thayyib, sedangkan yang haram disifati dengan khaba'ith. Dalam tafsir ilmi, makanan dan minuman yang thayyib itu dalam kriteria baik, yakni yang berkaitan dengan kebutuhan fisik manusia seperti kebutuhan energi dan kesehatan, seperti itu. Makanan yang baik itu makanan yang dapat memberikan cukup energi sehingga manusia itu mampu untuk menjaga kesehatannya dan bertumbuh dengan baik sehingga tidak menimbulkan penyakit baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti itu. Nah, pemaparan thayyib itu ada 3. Ada thayyib yang dimaknai dengan makanan sehat. Terus yang kedua, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, itu makanan yang dikonsumsi aman, dalam artian makanan ini tidak mendatangkan penyakit, seperti itu. Selanjutnya, lawan dari halal, makanan yang khaba'ith. Segala sesuatu yang tercela atau keji yang dilarang oleh ajaran Islam, baik yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Nah, dijelaskan pula makna khaba'ith, lawan kata dari makanan halal itu tadi. Dari terminologi lain menjelaskan bahwasanya kata khaba'ith adalah segala sesuatu yang tidak disenangi karena keburukan dan kehinaannya dari segi material ataupun imaterial, baik menurut pandangan akal ataupun syara. Nah, secara makanan yang khaba'ith ini itu tuh dilarang untuk dimakan. Kok khaba'ith? Orang syubhat aja tuh dilarang, tidak diperbolehkan, karena makanan apa yang masuk ke dalam tubuh manusia itu akan membawa alam sadar manusia gitu loh, kayak gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i, makan dan minum yang khaba'ith itu yang kayak gimana gitu kan. Yang pertama, babi, seluruh bagian dari tubuhnya. Yang kedua, anjing, bangkai. Terus yang keempat, semua bagian tubuh yang terpisah dari hewan yang masih hidup. Berarti itu ya bangkai, sesuatu yang udah terpotong, meskipun itu binatangnya halal pun. Tuh, darah yang mengalir, khamar dan sejenisnya itu tadi. Untuk ayat yang telah dijelaskan dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, bahwasanya makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian hanyalah menyembah kepadanya, seperti itu. Pada ayat 173 dijelaskan tentang makan haram. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kenapa sih manusia itu tidak boleh makan makanan yang haram? Karena makanan haram itu bakal ada mudaratnya sendiri kepada manusia itu. Nah, sebab mengapa manusia itu tidak diperbolehkan masuknya makanan haram ke dalam tubuhnya, karena itu akan berimbasnya ke bawah alam sadar manusia. Bahkan ada hadis yang
dalam hadis ke-6 insyaallah dalam Arba'in Nawawi yang bunyi matanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi faman ittaqa syubuhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami karra'ira haula al-hima yushiku an yata'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Bahwasanya sesuatu itu yang kalau misal masuk ke dalam tubuh manusia itu akan berpengaruh ke jiwa raga manusia karena itu bakal mengalir ke darah kayak gitu. Sekian dan terima kasih. Sekian penjelasan video pendek dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.